Halo semuanya, apa kabar? Pasti sedang berlibur ya. Kalau yang sedang berlibur selamat, tapi kalau yang masih kerja semangat juga. Oke, langsung aja aku mau lanjutin video analisa saham yang di request oleh Bro Arfan ya. Kemarin aku sudah bahas MLPL. Hari ini aku akan bahas MLIA yang dulunya mereka jual keramik, tapi sekarang mereka jual yang produknya itu sejenis kaca-kacaan lah ya, atau berbagai macam kaca. Oke, yang paling pertama tentu saja kita harus lihat jejak rekam dari perusahaan Mulia Industrindo atau MLIA ya. Jadi aku ketik aja di Google kasus Mulia Industrindo. Ketemu beberapa yang menarik. Jadi sini ada hati-hati saham MLIA dalam pemantauan ya. Di sini ada emiten news, ada pemantauan, terus yang di bawahnya lagi, ini yang pemantauan ini tahun 2023, bulan Mei, mungkin sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Lalu di tahun 2020 ada tentang buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bali Bank Joko Chandra. Terus yang di bawah-bawahnya tahun 2018, polisi harus periksa PT Mulia Keramix. Wah ini gawat nih. Tahun 2021, gerak saham tidak wajar terjadi perusahaan adik Joko Chandra. Ini benar-benar lumayan ini ya, banyak kasusnya ya. Siap-siap Mulia Industrindo akhirnya bagi dividen. Oh ini berita bagus, tapi sebenarnya oke, dari beberapa hal nanti kalian baca sendiri ketika aja kasus Mulia Industrindo. Kalian tinggal klik linknya, jangan baca judulnya aja. Tapi kalau dari judulnya sih memang udah lumayan berbahaya sih. Kalau coba kita inilah ya, cek ya. Ya, mereka pernah masuk ditangkap nih pakai baju oranye. Ya, jadi harus hati-hati dengan saham MLIA ini. Jadi ketika kita pertama kali ngecek kasus, berarti analisa selanjutnya sebenarnya nggak perlu lagi. Analisa keuangan, analisa bisnis itu udah nggak perlu lagi sebenarnya. Jadi kita sebenarnya buang-buang waktu. Jadi untuk mempersingkat video ini, saham ini kesimpulannya karena MLIA ini punya rekam jejak yang buruk. Jadi sebenarnya ini termasuk saham yang harus dihindari. Tapi kecuali bagi teman-teman yang suka saham-saham yang gorengan atau saham-saham yang fluktuasinya tinggi atau yang punya hasrat untuk berjudi, ya ini boleh. Dengan mereka orang yang sudah ahli kan bisa manajemen money ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang ingin serius berinvestasi, MLIA ini termasuk saham yang harus dihindari sebenarnya ya. Dan aku lihat sih sebenarnya dari kesimpulan keuangan ya. Ini pertama dari valuasi deh, dari dividend yield-nya ada ya 6,47. Itu pun mereka jarang bagi. Mereka bagi dividennya di tahun 2023 kemarin aja. Kita perbesar ya. Nah, ini hanya bagi di tahun 2023 saja. Paling terakhirnya lagi tahun 98. Jadi mereka jarang bagi dividen dan belum tentu di tahun 2024 ini mereka akan bagi dividen. Jadi ini hanya di tahun 2023 saja. Secara valuasi pun mereka murah. PVB di bawah 1, P ratio masih 4 kali. ROE sebenarnya netral. Sisa-sisanya laporan keuangan ya. Ini harga sahamnya sudah jatuh ya mereka. Selama 1 tahun loh ini. Jatuh terus. Trennya tren penurunan ya. Bukan tren naik. Apakah bisa jatuh lagi? Bisa juga kemungkinan kalau misalnya kuartal 1 mereka laporan keuangannya jelek. Nah, ini bisa turun lagi. Jadi hati-hati ya. Ini laporan keuangannya sebenarnya kalau dibilang jelek enggak, kalau dibilang bagus enggak. Jadi netral laporan keuangan mereka ya. Ini aku udah simpulkan. Valuasinya murah, dividen tadi udah aku bahas. Aset lancar lebih besar daripada utang jangka pendek, iya. Kita udah lihat ya. Jadi aku langsung simpulkan cepat saja sebenarnya. Jadi dari awal ini saham tidak layak dipegang. Ini mungkin saham cocoknya lebih cocok untuk para trader yang ingin berspekulasi ya.
Haruskah selalu positif, ekuitas lebih besar daripada utang, selalu untung setiap tahun ya. Ini mereka selalu untung setiap tahun, ada omsetnya. Jadi ekuitasnya selalu naik. Nah, ini kenapa ekuitas penting, karena kalau kita beli saham sebenarnya kita beli ekuitasnya. Makanya pasar saham itu kalau bahasa Inggrisnya adalah equity market. Nah, jadi sebenarnya kita beli ekuitasnya. Jadi yang paling bagus ekuitasnya memang harus naik setiap tahun. Dan perbandingan ekuitas dengan utang ya. Perbandingan ekuitas dengan utang lebih besar. Oke. Ini penjelasan ekuitas sudah jelas ya. Yang netral itu laba atas modal, ROE-nya tadi kecil ya, nggak besar. Kalau dibilang kecil banget juga nggak sih. Selalu untung setiap tahun sebenarnya ini nggak masuk kategori netral, masuk kategori positif. Ekuitasnya naik setiap tahun. Harga saham selama 1 tahun turun, benar. Ini penentunya di kuartal 1, tapi karena mereka punya rekam jejak yang buruk, sebaiknya dihindari. Laporan keuangannya sebenarnya kalau dibilang jelek enggak, kalau dibilang bagus juga enggak. Jadi laporan keuangannya mereka itu netral, biasa-biasa aja. Gitu aja sih. Jadi kesimpulannya, hindari saham MLIA. Tapi bagaimana bagi orang-orang yang sudah masuk? Kalau yang sudah masuk, ya, fokus ke saham lain aja ya. Cari saham lain. Terus dijual atau gimana? Boleh dijual, boleh ditahan. Tapi kalau posisinya sudah loss, terserah. Jadi kalau kalian tahan pun kalian rugi, tapi kalau kalian cut loss, uangnya masih kalian ambil, kalian bisa investasikan di tempat yang lain. Tapi bagaimana kalau misalnya setelah cut loss harga sahamnya naik, ternyata kuartal satunya omsetnya naik, labanya naik, ya itu nggak masalah juga. Berarti antara dua pilihan, antara tunggu kuartal 1 dipublish ya, laporan keuangannya. Mereka publish di 30 April ya. Ditunggu aja 30 April. Kalau misalnya hasil omset dan labanya naik, biasanya dia akan naik dikit baru kalian jual. Biasanya naik dikit mereka akan turun lagi atau sideways lah, dua pilihan. Tunggu. Jadi kalau kalian bisa sabar nunggu tanggal 30 April ya kalian tunggu aja. Kalau misalnya hasilnya bagus kalian dan untung setipis, jual aja, ganti saham yang lain. Tapi kalau misalnya hasilnya jelek, dia bisa turun lebih dalam lagi. Di dua pilihan, kalian mau tunggu atau langsung jual cari saham yang lain. Itu pilihan kalian. Nah, buat yang belum masuk, hindari ya. Belum masuk, cari saham lain aja. Oke? Ini video yang paling singkat mungkin ya, karena sudah ketahuan ada berbagai kasus. Jadi kalau ketemu kasus, sebenarnya laporan keuangannya sudah tidak perlu dianalisa lagi. Kalau mereka ada kasus seperti ini, mereka kecenderungan laporan keuangan bisa dimanipulasi. Jadi dihindari lah ya. Jadi sebenarnya kalau udah begini sih nggak perlu cek laporan keuangan lagi, langsung hindari aja. Takutnya ini laporan keuangan juga dimanipulasi oleh pihaknya mereka. Oke, sampai jumpa di video lainnya ya. Untuk Bro Alvan sudah terjawab semua. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.